Today is the day. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Shalom gereja Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan banyak mengajar saya untuk memaknai hidup setiap hari. Setiap kesempatan atau hari baru adalah anugerah Tuhan. Karena itu pergunakanlah sebaik-baiknya. Sebagai orang percaya, bisa saja Tuhan mengizinkan kita mengalami hari yang penuh masalah, kesakan, dan rintangan. Namun jika Tuhan beserta kita, maka hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang baik. Haleluya! Biarlah melalui momen HUT gereja kali ini, kita semakin mengenal Tuhan setiap hari. Waktu tidak pernah bisa kembali, kesempatan yang datang cuma sekali. Ayo, jangan tunda waktu lagi, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Ya, sekarang. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Today is today. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersukaria, sebab hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka,
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, mari bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Yang penting itu mungkin saat saya bangun ya, saya akan buka HP, ngecek yang pertama itu email. Karena saya sendiri masih statusnya mahasiswa, banyak email-email dosen yang harus saya tahu supaya saya bisa update gitu. Ada kegiatan apa yang akan datang, dan akan ada apa saja yang harus saya lakukan. Ya saya menyempatkan dulu, biasanya saya itu mesti lihat HP dulu ya. Saya pasti lihat harga emas, itu memang kebiasaan saya setiap hari. Dan selanjutnya biasanya saya doa pagi dulu. Jadi kelihatannya nggak ada yang beda sih sama yang sebelumnya, mungkin ya kuliah gitu-gitu aja. Yang saya rencanakan itu lihat jadwal dulu, berdoa ya tentunya, awalnya berdoa, kemudian lihat jadwal, apakah di pekerjaan ada pendingan, kemudian apakah di pribadi juga ada kebutuhan mungkin anak atau istri yang harus saya bantu dulu, belum saya berangkat kerja. Nggak ada rencana. Berpikir apa yang nanti harus saya lakukan, apa rencana hari ini. Jadi saya jadwal dulu mulai dari awal, yaitu saja. Lalu yang kedua itu yang paling penting itu saya akan buka berita, cuman beritanya ini bukan di situs berita ya, karena itu mungkin terlalu tua. Saya biasanya itu bukanya yang namanya Twitter. Saya ngeliat apa aja sih yang trending di Indonesia, apa aja sih yang trending di Amerika, supaya saya tahu yang terjadi dalam dunia ini. Untuk menjalani hari esok, saya dalam mengambil keputusan akan meminta pertolongan dan pendapat dari Tuhan. Penting karena saya tuh orangnya sangat ingin tahu. Saya gitu ingin tahu banyak hal. Jadi ketika saya bertemu dengan orang-orang baru, saya tuh bisa membuka pikiran dengan mudah gitu loh. Kenapa? Bagi saya itu sangat
penting, soalnya jadwal itu ya, jadi saya tahu apa yang saya lakukan, mulai dari awal saya aktivitas sampai nanti kalau apa yang sudah terjadwal itu ya, jadi saya tidak terlalu bingung untuk apa yang akan nanti saya lakukan itu jadi sudah tertata gitu loh maksud saya. Jadi saya tidak terlalu apa yang mau saya lakukan itu saya tahu, bukan saya untuk meraba-raba lagi gitu maksud saya. Kuliah penting sih menurutku karena kuliah kan sebagai sarana untuk mengembangkan mindset kita gitu loh. Jadi kita bisa problem solving di kedepannya, permasalahan gitu kita bisa menyelesaikannya gitu. Dan buat nyari relasi juga sih menurutku kuliah. Bagi saya itu penting karena memang hidup itu kan selalu berproses, tiap hari ada semangat baru untuk memulai kehidupan, memulai hari. Jadi kayak misalnya saya ketemu orang baru, oh kamu tau gak sih lagi trending ini di Amerika ada kayak gini, di Indonesia sekarang kayak gini, di Korea sekarang kayak gini, dan itu membuat saya tuh kayak lebih pede untuk membuka pembicaraan dengan orang lain. Jadi mungkin itu kenapa saya pikir hal-hal itu sangat penting bagi saya. Menurut saya, meminta pendapat kepada Tuhan itu penting karena dulu saya tidak pernah melakukannya, dan sekarang setelah saya meminta pendapat dulu kepada Tuhan, saya merasa lebih tenang. Mungkin saya belum berpikir sampai sejauh itu ya apa yang akan saya lakukan. Cuman kalau untuk saat ini, mungkin yang ingin saya lakukan itu hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Seperti motoran ke tempat-tempat yang jauh seperti Jakarta atau Semarang atau Bali, dan mungkin mencoba makan-makanan yang belum pernah saya coba, seperti makanan-makanan seperti jangkrik atau mungkin makan-makanan aneh gitu yang orang lihat, ini makanan apa sih? Mungkin itu yang akan saya lakukan ya. Saya sendiri masih belum begitu tahu, begitu yakin. Wah, sebetulnya sulit sekali ya. Yang terutama itu saya pasti mencari apa yang belum pernah saya lakukan. Contohnya seperti makan yang di hotel bintang 5. Habis itu mungkin saya juga traktir teman saya yang belum pernah saya traktir. Ya sebetulnya banyak sih. Cuma saya ya, maksud saya belum siap kalau sampai di sana. Ya saya kira cukup itu aja ya. Kalau besok hari terakhir ya, kelihatannya sama yang kayak maksudnya kayak ngelakuin rutinitas biasa sih. Paling aku lebih berfokus buat ngebahagiain diriku sendiri karena aku pengen hari terakhirku tuh jadi hari yang bahagia aja buat aku. Sama mungkin aku juga nggak bakalan ngasih tahu orang-orang terdekatku sih kalau aku bakalan nggak ada, karena menurutku kalau ngasih tahu orang-orang terdekat itu nggak akan mengubah apapun gitu. Hati mereka juga nggak akan siap, mereka malah ngerasain kehilangan lebih cepat daripada seharusnya. Kayak gitu sih. Kalau seandainya besok hari terakhir, yang saya lakukan mungkin saya tidak melepaskan semua beban dan saya serahkan semua pada Tuhan. Kalau besok hari terakhir saya akan meminta maaf kepada semua orang dan saya akan ada di dalam suatu ruangan bersama keluarga kecil saya. Meskipun hari-hari penuh tantangan, kami tetap mau mengiring dan melayani Tuhan, karena hari ini adalah baik bagi kita semua. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara, saya mendapat satu kehormatan untuk bisa mengunjungi saudara-saudara walaupun secara virtual, tapi tidak membatasi rasa syukur dan bangga saya bahwa saya bisa ada dengan saudara-saudara. Tentunya saya berterima kasih untuk Pastor Rizky atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk membagikan apa yang jadi hati Tuhan dengan semua saudara-saudara yang ada di Surabaya. Dan sebelum itu saya benar-benar ada dalam kebahagiaan saudara-saudara yang merayakan anniversary saudara-saudara. Saya percaya Tuhan melakukan hal-hal yang jauh lebih daripada apa yang sudah terjadi yang baik saat ini dengan saudara-saudara semua. Baik, saya mendapatkan tema yang datang dari Pastor Rizky bahwa saudara-saudara sedang merenungkan tentang today is the day. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita, bersorak-sorai karenanya. Nah, Mazmur 37 ayat 3 dan 4 akan menjadi dasar dari apa yang akan kita sama-sama dengarkan berikut ini. Sebelumnya saya mau mengajak saudara-saudara berdoa, dimanapun saudara ada, saya mau mengajak saudara berdoa. Bapa, hari ini kami memutuskan untuk mendengar bersama-sama firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, nyatakan itu bagi kami apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Berfirmanlah dan nyatakan semuanya itu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Dikatakan firman Tuhan demikian, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik,
Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, percayalah, kata percayalah atau andalkanlah, bergantunglah kepada Tuhan. Pengertian dari kata percaya seperti itu. Dan lakukan yang baik. Lakukan yang baik di sini adalah apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, saudara-saudara, orang yang mempercayai Tuhan punya tampilan hidup yang berbeda. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan memakai kata yang sama dengan percayalah kepada Tuhan di Mazmur 37 tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau ada yang kelihatan berbeda di dalam generasi ini, saudara-saudara, kita yang ada saat ini, harusnya itu adalah gereja. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Apakah saudara menyadari itu tadi yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mempercayai Tuhan, orang yang menaruh rasa amannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Itu harusnya adalah gereja, saudara. Karena mereka tidak mengalami datangnya panas terik, satu kekeringan hidup. Daunnya tetap hijau. Maksudnya tetap segar dan bersemangat. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Apa itu tahun kering? Tahun-tahun sulit, masa yang sulit. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tahukah saudara bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tetap produktif, apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun yang sedang kita hadapi, mereka tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah firman Tuhan. Ternyata orang yang mempercayai Tuhan tidak cuman dikatakan bahwa oh ini orang percaya, ini adalah orang Kristen. Mereka punya tampilan yang berbeda. Mereka punya tampilan yang berbeda di saat situasi secara logika harusnya dalam tahun yang sulit orang terpuruk, orang tertekan, orang mengalami kekeringan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dia tersambung dengan sumber. Dan kalau ada dengan sumber, dia akan tetap survive. Pertanyaannya, kenapa orang yang katanya anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, malah terpuruk? Saudaraku, kita belajar. Mungkin kita tidak belajar untuk mengenal Tuhan. Mungkin kita sedang berusaha untuk survive dengan cara kita. Kita bisa mengandalkan orang-orang di sekitar kita, manusia. Kita bisa mengandalkan kekuatan, kekuasaan, segala fasilitas yang ada, jaringan, network kita. Tapi saudaraku, ternyata mempercayai Tuhan adalah tentang bagaimana kita berfokus pada keberadaannya dan bagaimana melakukan kehendaknya. Saya ulang sekali lagi. Mempercayai Tuhan adalah tentang bagaimana kita berfokus pada keberadaannya, Tuhan yang selalu ada dalam segala situasi, dalam segala musim, dan bagaimana melakukan kehendaknya. Saudaraku, saya mulai dengan bagian dari ayat yang ketiga tadi, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Maksudnya begini, lakukan yang baik ini kalau saudara kita baca di Perjanjian Lama ada beberapa kali ya frase ini dipakai, melakukan apa yang baik dan yang benar. Di mana? Di mata Tuhan. Saudara bisa lihat di Ulangan 6 ayat 18 sampai 19,
tapi ada juga di Ulangan 12 ayat 28 dan ada beberapa ayat yang lain yang dipakai kata atau kalimat ini. Lakukan apa yang benar dan yang baik di mata Tuhan. Saya baca di dalam Ulangan 12 ayat 28 dikatakan begini, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Nah, saudara kekasih, sampai di sini. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Tadi saya bilang mempercayai Tuhan ternyata adalah soal bagaimana kita berfokus pada keberadaannya dan melakukan apa yang dikehendakinya. Tahukah saudara bahwa lawan dari melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan adalah dengan melakukan apa yang baik di mata manusia. Saya ambil satu contoh yang ada di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel 15, ayat 19 sampai dengan ayat 22. Saudara tahu benar apa yang terjadi dengan Saul, raja pertama Israel, ketika dia sebelumnya, dia sudah melakukan kesalahan dengan mendengarkan suara rakyat. Dan waktu Nabi Samuel belum datang, dia sudah mempersembahkan korban bakaran, sesuatu yang bukan tugasnya dia. Nah, di dalam 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 22 saya bacakan buat saudara. Ketika itu Samuel menegur apa yang dilakukan oleh Saul karena dia tidak melakukan dengan tepat apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan begini, 1 Samuel 15 ayat 19, "Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang-orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik ya, dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Sebab pendurhakaan, ya ayat yang ke-23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Dan ini dikatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, saudaraku, pertama, waktu kita dengar tentang lakukanlah yang baik, seringkali kita lihat kalau kita lakukan yang baik, kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, itu supaya kita diberkati, itu supaya kita beruntung. Sepertinya kayak kita mau mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Tapi sebenarnya saudara, ujung daripada apa yang dikatakan firman Tuhan, lakukanlah yang baik, bukan soal untuk keuntungan siapapun, tetapi lebih kepada hubungan. Nah, apa maksudnya? Bagian yang terakhir tadi, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, menolak di sini, kata menolak di sini lebih kepada satu hubungan, satu apa ya, itu hubungan antara dua orang. Penolakan, sering kita mengalami penolakan kan? Dan saudara tahu bagaimana perasaannya. Nah, lawan daripada melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, itu adalah kita melakukan apa yang baik di mata manusia. Ya. Sebagai bagian dari penggembalaan, ya tim penggembalaan dalam gereja lokal, kami sering diuji saudara-saudara. Kami sering diuji dengan hal ini, yaitu bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Namun ada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita gembalakan, menginginkan sesuatu yang berbeda.
Sesuatu yang dipandang baik. Saudara-saudara di GPA Surabaya mungkin ada dalam masa-masa juga seperti kami di Ambon. Misalnya kita mesti membangun banyak hal, fasilitas. Ada gedung kita juga mesti dibangun. Kita membutuhkan banyak hal di dalam pelayanan ini, bukan cuma pembangunan, tapi hal-hal yang lain. Dan seringkali kita merasa bahwa yang ini sebaiknya kita pakai cara ini. Yang ini sebaiknya kita pakai cara ini. Nah, semuanya itu hal-hal yang baik. Saudara-saudara kita ini punya pemikiran yang baik juga. Tapi saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang terus belajar untuk mendengarkan tuntunan Tuhan, kita tidak gampang untuk mengatakan bahwa ini kehendak Tuhan. Manakala misalnya orang berkata, kenapa kalian nggak raising fund? Kenapa kalian nggak buat hal-hal yang seperti ini? Kan gereja-gereja lain lakukan yang sama. Nah, gembala kami Pendeta Kris Manusama memang nggak pernah melakukan raising fund, mengumumkan itu kepada jemaat dan sebagainya. Dan oleh beberapa teman, orang-orang yang mengasihi kami juga sebenarnya, itu dipandang sebagai satu bentuk kesombongan. Seolah-olah kok kenapa kalian nggak belajar untuk raising fund? Nah, persoalannya bukan di situ, saudara-saudaraku. Tapi sesuatu yang baik di mata kita. Sesuatu yang baik itu artinya masuk akal. Masuk akal karena ini bermanfaat. Sama kayak tadi. Saul bilang bahwa rakyat ini mereka mengambil dam itu nggak ditumpah semuanya. Tuhan katakan kamu habisin semuanya. Sama seperti kayak misalnya begini. Tuhan bilang ada yang dana yang ada di dalam kamu itu dipakai semuanya, dihabisin. Tapi mungkin mereka sisihkan sebagian. Nah, umat Israel ini di bawah pimpinan Saul ini mereka menyisihkan sebagian untuk dipersembahkan. Alasannya begitu, untuk dipersembahkan sebagai korban. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Memang Tuhan mau, Tuhan pengen itu yang korban-korban sembelihan itu. Enggak, bukan. Nah, disinilah yang saya katakan bahwa lebih kepada satu hubungan. Hosea 6 ayat 6. Satu ayat yang sangat familiar bagi saudara-saudara semua. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kadang-kadang kita didesak dengan kebutuhan di depan. Jadi kita lihat ini yang baik nih. Ayo dong kita bikin begini. Tuhan kasih hikmat buat kita supaya kita pakai, kita buat ini, lakukan ini dong. Usaha dong. Buat sesuatu dong. Tapi ada kalanya satu situasi Tuhan pakai untuk melatih kita mengenal Dia. Kamu masih mempercayai saya enggak? Kadang-kadang kita enggak sabar tunggu waktu Tuhan, kita berhutang, kita pinjam, kita pakai ini dan sebagainya. Dan kita berpikir bahwa kita bisa nanti mengembalikan, padahal nanti kesusahan kita berbeda. Seringkali kita terjebak dengan apa yang kelihatan di depan. Tetapi manakala anak-anak Tuhan belajar menantikan Tuhan, waktu itu dipakai untuk kita kenal Tuhan. Oh iya ya, begitu pertolongannya datang, itu sesuatu yang pasti saudaraku. Pasti, Tuhan tidak akan biarkan anak-anaknya terpuruk. Tuhan tidak akan biarkan anak-anaknya tinggal sendiri. Tetapi masa itu kita belajar untuk mengenal Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi Dia care, Dia perhatikan kita. Jadi mentaati Tuhan atau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan adalah bentuk yang paling nyata dari orang yang kenal dan mengasihi Tuhan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Hosea 6 ayat 6 tadi berkata demikian. Melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan tidak sering, maksud saya begini, sering itu tidak terjadi dengan begitu saja. Melainkan dengan membayar satu harga saudara-saudaraku. Karena begini, saudara untuk melakukan apa yang tepat, yang baik, kadang-kadang saudara dimusuhin. Kita dimusuhin, kita dihakimi, kita dinilai, kita dicemooh. Tapi itulah kesempatannya saudara. Penyembahan kita akan menjadi korban yang sempurna saat kita menyembah dengan melepaskan pengampunan. Waktu kita mengampuni orang-orang yang menghakimi, menilai saudara. Karena saudara melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Tapi ada harganya. Tuhan menghargai air mata saudara.
Tuhan menghargai apa yang datang dari hati. Karena engkau mengasihi Tuhan. Makanya kita memilih untuk melakukan apa yang benar dan yang baik di mata Tuhan. Walaupun kadang jalannya itu kita mesti mengalami berbagai aniaya. Aniaya itu bukan cuma secara fisik, tapi juga secara psikis. Saudara mesti ngalamin itu. Tapi itu kesempatan saudara. Anak-anak Tuhan untuk kita datang menyembah. Bukan cuma dengan sesuatu yang kelihatannya ritual, rutin yang kita lakukan. Tapi ada korban yang kita bawa di dalam penyembahan kita. Saudaraku, sebaliknya. Kalau saudara kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Saudara, latar belakang dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 5 ceritanya gini. Dia ada dalam waktu itu dalam peperangan dengan orang Amalek, satu musuh dari Israel saat itu, saudara. Nah, ketika dia dalam perjalanan pulang itu, ternyata tempat camp di mana mereka pada saat itu dia sedang ada dalam masa yang dia melarikan diri dari Saul. Dan pada saat itu dia dengan orang-orang itu yang memang orang-orang yang sudah ngalamin kesusahan. Mereka tambah susah. Kenapa? Karena mereka dirampas semuanya. Anak istri mereka ditawan, barang-barang mereka dijarah. Dan ayat yang ke-6, 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Satu ayat ini sederhana, simpel, tapi satu peperangan yang luar biasa, sesuatu yang sedang mendesak, sesuatu yang kritis. Bayangin semua yang selama ini orang-orang yang mengabdi kepada dia, yang mengikuti dia dengan sukarela, sedang mengalami satu kehilangan, mengalami kesedihan, mengalami keprihatinan. Karena mereka kehilangan, mereka hancur semuanya yang mereka punya, sedang dibawa, dijarah. Rakyat itu pedih hati. Daud ada dalam satu situasi yang sangat terdesak. Tapi di sini saudaraku, terlihat siapa yang dia andalkan. Di dalam semua yang kelihatan yang menekan itu, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Yang tidak kelihatan, tapi dia percayai. Ayat ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Aduh, satu hal lagi. Ini yang nanya bukan anak kemarin sore dalam perang. Ini penakluk Goliat. Dia yang penggal kepala Goliat. Raksasa yang ditakuti oleh semua pahlawan-pahlawan Israel. Dia ini yang dikatakan, yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan Israel. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Ini panglima perang, orang yang jago perang. Tapi untuk mau maju, dia masih bertanya kepada Tuhan. Betapa Daud begitu mengandalkan Tuhan. Betapa Daud begitu bergantung kepada Tuhan. Padahal yang mau dia lakukan ini adalah pekerjaan hari-hari. Ada teman yang bilang kalau misalnya kamu diizinkan untuk jadi seorang dari tokoh perjanjian lama, kamu mau jadi siapa? Saya bilang saya mau jadi Daud. Dia bilang dia mau jadi Daud. Kenapa? Karena Daud menang terus. Dia perang terus dan menang terus. Saudaraku, Daud menyatakan ini sebagai satu bentuk kepercayaannya kepada Tuhan. Satu bentuk kebergantungannya, pengandalan Daud akan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudaraku, jemaat ini, GPA Surabaya, saudara-saudara kita bukan jemaat besar mungkin. Tapi kita punya Tuhan yang besar, yang kita bergantung kepada Dia. Jangan merasa kecil cuman karena jumlah kita kecil. Jangan merasa kecil, sederhana cuman karena fasilitas kita terbatas. Ada Tuhan yang kita bergantung kepadanya. Dia jauh lebih besar dari apapun. Nah, saudaraku, kenapa ada satu perkataan ini di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, saudara akan baca. Wah, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku.
dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Tuhan menyatakan ini sampai dikutip berulang bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seseorang yang membuat Tuhan senang. Seseorang yang menyenangkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Mendengarkannya. Lebih daripada apapun juga. Bahkan perasaannya. Saudaraku, ternyata mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Ada contohnya. Dan ada hasilnya. Anda lihat bagaimana Tuhan menjawab Daud. Bagaimana semua raja-raja, Daud kemudian menjadi raja model. Siapapun raja setelahnya akan dibandingkan dengan Daud. Kamu hidup sama seperti Daud. Dia hidup tidak seperti Daud. Dan seterusnya. Orang yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hatinya, itu Daud. Seorang yang mengenal Tuhan secara luar biasa, itulah Daud. Dia melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Apalagi saudaraku, dikatakan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diam di negeri atau dalam bahasa Inggris land, yang dimaksud adalah tanah perjanjian, saudara. Tempat negeri yang Tuhan tunjukkan kepada umat Tuhan. Ketaatan dan kesediaan kita untuk berdiam di negeri adalah bentuk rasa aman atau percaya pada janji dan pemeliharaan Tuhan. Negeri atau land, tanah itu adalah satu tempat yang untuk didiami bersama. Tuhan punya tujuan di negeri yang ditunjukkannya. Saudaraku, Tuhan punya tujuan dengan negeri yang Tuhan tunjukkan kepada saudara-saudara di GPA Surabaya. Bukan soal geografis. Tetapi negeri itu bisa jadi apa yang sedang saudara-saudara jalani sekarang. Apa yang sedang saudara-saudara lakukan sekarang. Apa yang menjadi komitmen saudara-saudara sekarang. Apa yang sedang saudara bayar sebagai satu harga sekarang. Mungkin itu adalah negeri yang Tuhan sedang tunjukkan. Mungkin itu adalah tanah yang Tuhan tunjukkan untuk dijalani. Di tempat itu ada banyak keterbatasannya, enggak apa-apa. Karena kita bukan bergantung pada tempat. Kita bukan bergantung pada keadaan. Kita bersandar, kita mempercayai Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Masalahnya saudaraku, ada banyak orang yang masih bingung untuk negeri yang ditunjukkan Tuhan. Itu yang mana? Bahkan mungkin belum mendudukinya, belum diami dan belum mungkin kita duduki negeri itu. Atau mungkin saudara sudah ada di dalam negeri itu, tapi saudara tidak merasa nyaman ada di situ. Saudaraku, firman Tuhan bilang, diam di negeri dan berlakulah setia. Apapun yang saat ini, pada saat firman Tuhan ini berbicara kepada saudara, saudara yang paling tahu, mana tempat itu yang ditunjukkan. Tidak selalu itu pelayanan, bisa saja itu satu beban yang Tuhan taruh, mungkin itu keluarga, atau apapun. Silakan saudara, apa yang Tuhan sedang tunjukkan kepada saudara. Tapi saudara nggak nyaman di situ. Saya adalah orang yang juga ngalamin, saudaraku. Saya tidak bicara kepada saudara, tapi saya juga ngalamin. Bagaimana menjalani panggilan ini. Menjalani panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Lebih dari 20 tahun, saudara, 22 tahun saya sudah jalanin. Tetapi ada banyak hal yang sebenarnya bikin gak nyaman. Tapi ini saja, satu hal, Tuhan selalu menjawab sesuai pada waktunya. Tuhan cuma tunjukkan bahwa saya mau kamu ada di sini. Sekitar 10 tahun yang lalu, ketika itu saya mau melihat rekan-rekan saya, kawan-kawan saya dulu, masa kuliah dulu, satu persatu. Mereka ada yang jadi pengusaha, mereka ada yang jadi politikus, ya ada yang jadi ekonom, mereka karena dari tempat saya kuliah dulu, melahirkan orang-orang pemimpin-pemimpin luar biasa. Sekarang, wow, kehidupan mereka luar biasa, diberkati luar biasa. Mereka secara materi semuanya tercukupi. Lalu saya membayangkan, aduh, dulu itu teman baik saya. Dulu saya pemimpin buat dia. Dia bisa sukses begitu. Harusnya saya juga bisa gitu ya. Saya sedang mengingat semuanya itu. Dan saya nggak lupa momen itu. Waktu Tuhan datang dan Tuhan katakan, Riz, kamu bisa ada di sana. Kamu bisa sukses di sana. Sebagai politikus, sebagai seorang yang mungkin manajer, sebagai pengusaha, kamu bisa ada di sana. Dan kamu sukses.
sama seperti mereka. Cuma saya mau kamu di sini. Saya ingat itu kali bagaimana saya berlutut di tempat tidur, di samping tempat tidur saya, dan saya rededikasi hidup saya untuk Tuhan. Saya bilang, iya, saya mau ada di sini dengan satu saja. Tuhan mau saya ada di sini. Sampai hari ini kalau orang tanya, kenapa kamu mau ada di Ambon, kamu mau tetap ada di gereja, saya cuma kasih satu alasan itu. Karena Tuhan mau saya ada di sini. Ketika masa rusuh dari tahun 99 sampai dengan 2004 itu tepatnya, banyak orang juga tanya, kenapa kamu mau tetap tinggal di Ambon? Karena saya bilang, karena Tuhan mau saya ada di Ambon. Tempat yang paling aman di mana kita berada adalah tempat di mana Tuhan mau kita ada di situ. Bukan karena situasinya, tapi karena Tuhan mau kita ada di situ. Kalau Tuhan mau kita ada di situ, maka Dia sediakan perlindungan, penyediaan, dan kehidupan. Saudara, kata bergembiralah dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, dengar anak kita naik kelas, hati kita rasanya senang. Dengar anak kita juara, kita gembira. itu kayak yang stimulan untuk membuat kita merasa gembira ya, karena kita merasa sesuatu yang overachievement ya. Jadi itu lebih daripada yang kita harapkan. Itu langsung kita gembira. Nah, dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, jadi saudaraku, sukacita dan kegembiraan kita tidak bisa diatur. Itu bukan sesuatu yang bisa disetting. Jadi kita nggak bisa cuma dengan nyanyi, ayo kita sukacita. Kita paksa, kita stimulasi supaya orang jemaat tuh nyanyi memuji dengan sukacita. Tetapi saudaraku, gembira dan sukacita adalah ungkapan emosi sebagai respon terhadap sesuatu. Nah, itu sebabnya saudara akan kelihatan lucu bahwa kalau orang yang sedang melihat sesuatu yang tidak adil, kemudian dia bisa nyanyi, lompat-lompat, tepuk tangan. Nggak mungkin saudaraku. Karena gembira dan sukacita adalah ungkapan emosi kita sebagai respon terhadap sesuatu. Ya. Bergembira karena Tuhan, jelas bukan karena apa yang akan kita terima, melainkan apa yang telah Tuhan lakukan, saudaraku. Mazmur 13 ayat 6 dikatakan begini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pemazmur punya alasan. Manakala mengatakan, kenapa hatiku bersorak-sorak? Kenapa saya mau menyanyi bagi Tuhan? Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari saya kasih tunjuk sesuatu dari tema, ya, ayat tema saudara, Mazmur 118 ayat 24. Nah, saya bacakan Mazmur 118 ayat 22 sampai 26, ya. 22 sampai dengan 23 adalah sebelum ayat 24, ya. Dikatakan di dalam Mazmur 118 ayat 22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara, bukankah ayat ini dikutip beberapa kali? Di Perjanjian Baru itu dikutip loh. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa yang dimaksud? Yesus. Apa yang dimaksudkan di situ? Bahwa Dia telah ditolak dan Dia telah dibunuh. Dia telah disalibkan. Itu nubuatannya. Lalu ayat yang ke-25, saya lompat ayat 24 ya. Ayat 25, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Siapa yang dimaksud? Waktu Yesus masuk di Yerusalem, orang-orang menghamparkan permadani menyambut Dia dengan ayat ini, ya, dengan perkataan di ayat ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa yang dimaksudkan? Itu yang dimaksudkan adalah Yesus yang bangkit. Jadi saudaraku, yang dimaksud di ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Today is the day. Tapi saya kasih tahu,
yang dimaksud di sini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Satu sukacita di mana Yesus mati dan bangkit. Itu yang dilakukan Tuhan. Itu yang membuat kita semua punya kesempatan yang sama. Kita semua punya satu emosi yang sama untuk bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Karena dia sudah menang atas dosa. Dia mengalahkan maut. Dia telah memampukan kita, semua kesusahan kita, semua kesulitan kita, semua rasa bersalah di dalam kita, sorrow yang ada dalam kita, ditanggungnya dan diselesaikannya. Makanya dikatakan di ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jemaat GPA Surabaya, mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tuhan sudah melakukannya. It is finished. Itu sebabnya kita punya alasan untuk terus menyembah Dia. Kematian dan kebangkitan Kristus membawa pengharapan yang pasti bagi kita. Itu kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Kita bisa melewati masa sulit ini karena dengan iman yang pasti, ya, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, itu sebabnya kita punya alasan untuk terus menyembah Dia. Kita meninggikan, bersorak-sorak karena apa yang telah dilakukannya. Bukan karena keadaan sekarang. Bukan karena ada situasi sekarang mungkin yang membuat kita jadi gembira. Enggak, kita bergembira karena semua sudah dilakukannya. Penyediaan untuk jemaat ini, jalan terbuka bagi jemaat ini sudah disediakannya. Makanya kita bersorak-sorai dan bersukacita karena apa yang telah dilakukannya. Maka firman Tuhan dikatakan ayat yang terakhir dari Mazmur 37, ya, ayat yang keempat. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang kita percayai, yang kita andalkan itu adalah sumber. Saudaraku, uang bisa memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kelihatan. Saudara yang menginginkan anak-anakmu di sekolah yang baik, sekolah yang terkenal, punya duit. Saudara kepingin satu barang, satu fasilitas, punya duit, ada barang. Bisa. Dia bisa menjawab. Saudara punya duit, ada, itu bisa jawab. Kekuatan dan pengaruh juga bisa memberikan apa yang diinginkan hatimu. Pengaruh yang ada pada saudara, kekuatan yang ada pada saudara bisa membawa saudara untuk dia bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh hatimu. Masalahnya, sama-sama punya keterbatasan. Uang tidak bisa memberikan apa yang diinginkan hati kita saudara kesepian. Ketika saudara ada dalam satu kesepian, satu keterpurukan yang dalam, punya uang yang banyak, nggak bisa menjawab itu. Sama, kekuatan manusia pun, kekuatan pengaruh tidak bisa menjawab itu. Tetapi saudaraku, yang bersandar dan mengandalkan Tuhan, yang tidak kelihatan, kita kelihatan nggak punya duit, kita kelihatan dia punya koneksi, kita tidak punya pengaruh siapapun. Tetapi Tuhan bisa menjawab semuanya, karena Dia sumber dari segala sesuatu. Apa yang kita miliki saudara, belum tentu itu adalah sumber. Tapi Tuhan adalah sumber. Masalahnya siapa yang saudara percaya, yang saudara andalkan, Dialah yang akan menjawabmu. Di masa-masa ini kalau saudara punya uang akan menjawab saudara. Kalau saudara punya pengaruh, punya kekuatan, itu juga akan menjawab saudara. Tapi berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara bisa mengaminkan ini dan melihat diri saudara sebagai anak-anak Tuhan yang kita tidak pernah kehilangan pengharapan kita. Jangan berkecil hati. Inilah kekuatan bagi kita yang mempercayai Tuhan. Dengan selalu bersyukur waktu kita menyembahnya dengan tidak melupakannya. Ayat yang terakhir Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan.
Dia sedang berkata, bless the Lord, oh my soul. Bless His holy name. Dengan segenap hatiku aku memberkati namanya yang kudus. Kenapa? Hati yang tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hati yang tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya berdoa supaya saudara mendapatkan kekuatan ini pada waktunya. Dan Tuhan mengangkat, Tuhan menjawab saudara. Dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara, waktu kita menyembah Tuhan, mata jasmani kita tidak melihat. Tetapi hati kita makin kuat mempercayai Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan menguatkan saudara-saudara sekalian. Tuhan memampukan semua saudara-saudara, Pastor Rizky dan semua tim untuk masuk dalam masa ini, membawa jemaat ini dalam apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan kiranya menjawab dengan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Tuhan memberkati. Bapa, saya berdoa supaya semua firman, semua perkataan firman, tidak ada satupun yang gugur. Melainkan itu menjadi nyata, dinyatakan dalam saudara-saudaraku ini Tuhan. Berkat dan anugerah yang datang daripadamu turun atas saudara-saudaraku yang ada di Surabaya. Bahkan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pastor Riz, terima kasih untuk melayani kami lewat pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengikuti dan mendengarkan khotbah yang dibagikan oleh hambanya. Dan tahukah saudara, saya dilawat Tuhan di kamar kerja saya. Saya menangis, bahkan saya melompat-lompat, bersorak mendeklarasikan firman Tuhan yang saya dapatkan melalui pemberitaan firman Tuhan oleh hambanya. Saya percaya hari ini dengan cara yang unik, cara yang ajaib, Tuhan juga berbicara kepada setiap Anda. Saudaraku, hari-hari ke depan penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah mereka-rekakan setiap hari itu untuk kebaikan saudara dan saya. Selama kita mau memaknai setiap hari untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Selamat ulang tahun Gereja Tuhan. Mari kita menatap hari dan menjalani hari-hari yang baru sebagai anugerah Tuhan untuk kita memaksimalkan hidup kita menjadi pelaku firman Tuhan, memenuhi apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Dan kiranya hari-hari yang baik itu datang dalam kehidupan kita, di mana kita mengalami Tuhan yang sudah begitu baik buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang memberkati engkau dengan hari-hari yang baik. Di mana engkau bersukaria dan bersorak-sorai. Karena apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Itu sungguh luar biasa baik. Dan kiranya kita dimampukan untuk memenuhi kehendak Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan atas kita semua. Hari ini, hari-hari yang mendatang, sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai kepada kekekalan. Haleluya. Amin, amin, amin. Segala kuasa
semakin bertumbuh, menjangkau banyak jiwa, menanggapi panggilan Tuhan, semakin berdampak, Semakin solid, Semakin bersinar. Selalu jadi berkat, mencerminkan Kristus, dilimpahi